Seorang imigran Muslim asal Iran telah menjadi tokoh religius berpengaruh di Eropa setelah berpindah dari agama Islam ke Kristen. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan para sahabat yang mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana teman-teman warga Iran itu sekarang mengalami goncangan, dan ada beberapa orang, bahkan bukan beberapa orang lagi, banyak orang yang berbondong-bondong mengikut Kristus. Bahkan ada mereka yang menjadi hamba Tuhan, yang menjadi pendeta. Kita tahu bahwa lagi memanas situasi di Iran sekarang terkait kematian Mahsa Amini karena tidak mengenakan hijab, atau mungkin ya karena ada beberapa media yang saya baca sumbernya berbeda-beda. Ada media yang mengatakan bahwa dia memakai hijab itu namun tidak sesuai, mungkin nampak rambutnya sedikit, jadi itu menjadi permasalahan bagi polisi moral di Iran. Nah teman-teman, pada kali ini saya membagikan kepada kita semua kesaksian beberapa orang dari mereka, bagaimana mereka menjadi pengikut Kristus, dan itu tidak gampang. Banyak ancaman yang mereka terima dari pihak pemerintah maupun pihak keluarganya sendiri. Sebelumnya saya mau ajak kita untuk menyaksikan videonya yang berikut ini. An evangelical television station which broadcasts into Iran is claiming that thousands of Iranians have converted to Christianity since the beginning of the COVID-19 lockdown across the Middle Eastern country. The claim comes from Mike Ansari, who is the Director of Operations for Mohabbat TV. They broadcast across the officially Muslim country in Iran's official language of Farsi. Mr. Ansari told the Christian Broadcasting Network that with most Iranians forced to stay at home due to COVID-19 restrictions, many citizens who are unhappy with the country's Muslim regime have been searching the internet to find alternatives to Islamic rule. This includes discovering more about Christianity, and this has resulted, he says, in around 3,000 conversions a month to Christianity in Iran since March, including many people making dangerous journeys to get baptized. For this reason, said Mr. Ansari, he was calling the COVID-19 pandemic the pandemic of hope. Iran has been under theocratic Islamic rule since the Iranian Revolution of 1979. KBS World, jaringan televisi di Korea Selatan, mempunyai program reality show, My Neighbor Charles. Program televisi ini membahas kehidupan orang-orang asing yang tinggal di Korea Selatan. Dalam satu episodenya, My Neighbor Charles pernah membahas kehidupan suatu keluarga imigran Muslim asal Iran yang masuk Kristen. Azos, seorang tenaga kerja asing asal Iran yang telah bekerja di Korea Selatan selama 5 tahun sejak tahun 2000. Dia masuk Kristen ketika seorang teman memperkenalkannya ke sebuah gereja untuk pertama kalinya. Sekembalinya ke Iran, keluarga kecilnya tetap mempraktikkan keyakinan barunya secara sembunyi-sembunyi. Mereka biasa berdoa bersama dengan 2 atau 3 orang teman. Suatu hari 2 orang temannya ditangkap. Hal ini membuatnya takut sehingga memboyong istri dan anaknya pindah ke Korea Selatan. 이란에서 무조건 이슬람으로 믿어야 돼요. 우리 기도할 때 친구랑 같이 한 2-3명 돼서 기도해야 되는데 그 2명 친구 경찰 잡아가지고 그렇기 때문에 우리도 좀 무서워가지고요. 다시 빨리 한국에서 도망갔어요. 박해가 심하구나. 좀 무섭겠다.
Seorang imigran Muslim asal Iran, telah menjadi tokoh religius berpengaruh di Eropa setelah berpindah dari agama Islam ke Kristen. Anahita Parsan telah melewati banyak rintangan. Melarikan diri dari Iran melalui pegunungan sebagai pengungsi, pernah menghadapi kekerasan dalam rumah tangga hingga mendekam di penjara Turki, sebelum akhirnya berhasil mengukir sebuah kehidupan baru di Swedia. Anahita Parsan bersama 4 saudaranya dibesarkan dalam keluarga Muslim di Provinsi Isfahan, Iran. Dia menikah di usia 16 tahun, usia yang masih sangat dini. Pernikahannya tersebut dikaruniai seorang anak. Belum lagi usianya genap 18 tahun, suaminya tewas dalam kecelakaan mobil. Tidak mudah menjadi seorang wanita muda yang janda. Pernikahan keduanya adalah mimpi buruk. Berkecamuknya perang Irak-Iran pada tahun 1984. Memaksa dia melarikan diri bersama suaminya melewati pegunungan yang tertutup salju ke Turki dengan putrinya yang baru lahir di dalam tas, yang hampir mati kedinginan. Setibanya di Turki, dia ditahan pihak berwenang karena masuk secara ilegal, kemudian dijebloskan ke dalam penjara Agri yang mengerikan. Setelah beberapa bulan, pasangan ini dibebaskan dan pergi ke Istanbul. Di sana mereka menghabiskan 9 bulan untuk mencari dana yang cukup untuk sampai ke Denmark. Di Denmarklah, Anahita mengenal Tuhan lewat seorang wanita yang memberinya sebuah Alkitab. Selama tahun-tahun awal, dia mulai membaca Alkitab secara sembunyi-sembunyi dari suaminya. Tapi itu tidak berlangsung lama. Suaminya yang kasar mengetahuinya dan menganiaya secara brutal. Dia akhirnya memutuskan bercerai, di mana suami kembali ke Iran. Dia dan anak-anaknya kemudian pindah ke Swedia. Setelah tinggal selama 2 tahun di Swedia, dia akhirnya dibaptis. Setelah 5 tahun belajar teologia, Anahita akhirnya ditahbiskan sebagai pendeta pada 2012 di gereja Swedia. Selama 5 tahun awal pelayanannya, dia telah membantu lebih dari 1.500 umat Islam menjadi Kristen. 3%. Just now we have a 300 member in our church. Everyone, they was Muslim and big Christian here in the church. Keberhasilannya menginjili orang-orang Muslim bukannya tanpa risiko. Pendeta Anahita Parsan sering mendapat ancaman serius beberapa kali dalam setahun. Ancaman serangan pisau atau serangan bom. Bahkan dia masih mendapatkan ancaman dari anggota keluarganya yang jauh. Kisah kehidupannya kemudian dituangkan dalam sebuah buku. Mantan pengungsi Muslim Iran itu kini memimpin 2 kongregasi di Swedia. Dia tidak hanya gencar menginjili umat Muslim, tapi dia juga melatih gereja bagaimana cara menjangkau kaum Muslim. Puji Tuhan, cukup luar biasa berita ini teman-teman. Ketika saya lihat kemarin di zaman COVID kemarin ya, yang lagi luar biasa melanda seluruh dunia, dan warga Iran memanfaatkan COVID itu untuk bagaimana mereka menjadi pengikut Kristus. Banyak orang yang mengungsi ke negara-negara lain dan mereka di sana menjadi Kristen. Dan juga ada, kita lihat tadi, seorang pendeta yang cukup luar biasa. Dia kabur dari negara Iran itu sendiri dan kemudian dia menjadi seorang pendeta, dan ada gerejanya sekarang bahkan sudah memiliki sekitar 300 orang anggota gereja, dan itu murni semua jemaatnya mantan agama Muslim atau agama Islam ya. Nah, jadi teman-teman, kita tahu bahwa Iran sekarang lagi memanas. Saya lihat berita ada aksi pembakaran hijab ya, dan mereka di sana sedang mengutuk peraturan-peraturan yang berlaku di Iran itu. Karena itu menimbulkan kekerasan bagi mereka yang melanggarnya mungkin dengan tidak sengaja. Nah, kalau kita lihat kondisi Amini teman-teman, ketika dilakukan kekerasan yang sangat ekstrim sekali kepada dia, maka kemudian dia koma dan dia dibawa ke rumah sakit dengan bersimbah darah, dan kemudian akhirnya meninggal. Nah, tentu saja warga Iran memiliki goncangan yang cukup luar biasa terkait kematian Amini. Dan mereka pasti memiliki harapan bagaimana peraturan itu tidak berlaku lagi di negara Iran, supaya mereka itu bisa hidup dengan nyaman
bisa mencari nafkah dengan nyaman, bisa memakai kostum sebebas mungkin dengan nyaman, pasti harapan mereka begitu. Tetapi kita tunggu saja. Kalau misalnya peraturan di Iran itu tetap berlaku tentang syariah itu, atau juga mungkin tetap ada kekerasan kepada mereka yang melanggar hukum syariah itu, maka tidak akan lama lagi pasti banyak orang berbondong-bondong pindah agama. Karena mereka pasti tidak sanggup melaksanakan semua aturan itu. Dari A sampai Z, kalau dilanggar salah satu dari hukum itu, maka hukumnya bukan ringan. Bahkan hukumnya kalau boleh itu hukuman mati, lebih parah dari hukuman para pembunuh, para koruptor. Nah, jadi teman-teman, di beberapa waktu yang lalu juga saya lihat, saya akses media-media internasional itu, di Iran itu ternyata sudah ada gereja yang cukup pertumbuhannya itu luar biasa. Sangat pesat sekali pertumbuhan gereja di Iran. Nah, dan kita berdoa kiranya gereja-gereja di sana itu bisa menjadi berkat. Dan mereka yang pindah agama mengikut Yesus, mereka itu rata-rata menjadi hamba Tuhan, di mana mereka dibekali di sana untuk menjangkau saudaranya yang berbeda keyakinan. Untuk merebut mereka dari lingkungan kekerasan itu, teman-teman. Lingkungan keras namanya, dari negara yang keras itu. Dan saya juga tidak bisa membayangkan kalau misalnya negara kita sampai begitu ya. Tapi mudah-mudahan doa kita ya, jangan sampai terjadi hal yang demikian. Jangan sampai terjadi hal yang demikian, sekalipun ada suara-suara para khilafah yang menyuarakan Indonesia akan menjadi negara Islam, ya kita tidak perlu takut, kita jalani saja. Nah, kita berdoa supaya negara kita itu tetap berada dalam kedamaian dan semua warga Indonesia bebas untuk memeluk agamanya masing-masing. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan teman-teman, supaya kita tahu bahwa ternyata di negara Iran itu ternyata keras sekali peraturannya, sampai bisa nyawa orang itu melayang hanya karena mungkin pelanggaran yang memang itu tidak terlalu berat, tetapi bisa sampai nyawanya terancam. Dan mereka-mereka juga yang pindah agama itu, teman-teman, itu tidak sedikit ancaman yang mereka terima. Resikonya itu tinggi. Makanya kalau di Iran itu pindah agama atau mengikut Yesus, itu orang-orang yang bernyali tinggi. Orang yang benar-benar sudah tidak peduli dengan nyawanya, tidak peduli dengan kehidupannya. Nah, itu mereka yang sangat berani sekali. Karena hukumannya kalau pindah agama di sana itu bukan main-main. Nah, kita berdoalah buat mereka yang ada di sana, terlebih mereka yang sudah menjadi hamba Tuhan, menjadi murid Kristus. Mari kita tetap berdoa agar mereka itu bisa menjadi berkat dan pemberita-pemberita Injil yang handal, supaya mereka bisa menjangkau kembali saudara-saudara mereka yang mungkin berbeda keyakinan, yang mungkin tinggal di kalangan-kalangan orang-orang yang garis keras. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja bagi mereka. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.